Oke guys, kita sudah mau naik ke bus. Ini baru antri dan kita tadi habis dari lapangan basket dikumpulkan, dikasih arahan dan doa bersama. Oke, sebentar ya guys. Oke, kita mau ambil tempat duduk. Ini teman aku ya yang di depan, aku mau duduk dulu. Tunggu kelanjutannya. Guys, ini aku Bila. Aku Yavan. Aku Mifta. Jadi ini kita udah mau berangkat ya guys. Oke guys, kita sudah mau mulai perjalanan. Ini dari SMP Negeri 3 Banguntapan. Kita berangkat dari sini jam 8 pagi. Dadah semuanya, sampai jumpa. Oke guys, kita sudah memasuki gerbang tol Prambanan dan di sini kita mendapatkan pemandangan yang indah, yaitu gunung, aku nggak tahu ya namanya apa, dan langit yang biru cerah. Cuacanya sangat cerah sekali, bukan? Oh ya guys, kita masuki gerbang tol Prambanan pukul 08.47 WIB. Oke guys, kita sudah sampai di rumah makan pertama, yaitu Rumah Makan Kurnia Jatim Ngawi. Dan kita sampai di rumah makan pertama jam 10 WIB ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini aku lauknya cuman ambil sedikit ya, karena kalau kebanyakan nanti aku mual di bus. Oke, sekian, terima kasih. Bye bye semuanya. Tunggu kelanjutannya ya. Oke guys, ini merupakan PLTU Paiton. Bangunannya sangat besar. Pembangkit listrik ini merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap terbesar se-Asia Tenggara yang dapat menyuplai 20% kebutuhan listrik Jawa Bali, yang mana mereka setor ke PLN yang distribusikan ke masyarakat. Bangunan itu dibangun di atas laut dengan teknik namanya reklamasi. Dan kita melewati ini di sore hari ya guys, sekitar jam 3:30. Dan ini kalau malam pemandangannya lebih indah dan bagus, ada lampu-lampunya. Oke, kita sudah sampai di rumah makan kedua, Bali 2 Situbondo. Dan ini teman-teman aku. Yap, kita sampai di rumah makan kedua sekitar jam 4 WIB ya teman-teman. Dan ini lauknya aku cuman ambil sedikit. Dan ini kita juga masih di rumah makan kedua Situbondo, tapi kita pindah tempat duduk ya. Kita di sebelah musola karena sebentar lagi akan azan maghrib, menunggu sholat. Oke guys, kita sudah tiba di pelabuhan dan ini sekitar jam 9 malam WIB, dan ini masih di luar ya, belum masuk kapal karena masih antri, di depan masih ada bus. A few moments later. Oke, yang ditunggu-tunggu, akhirnya kita sudah mau masuk ke dalam kapal ya. Dan di sini kita diarahin sama bapak-bapak. Ya gitu. Nah, ini kita sudah di dalam kapal. Nah, ini kita sudah selesai menyeberang dan ini kita sudah sampai di Pulau Bali sekitar pukul 11 malam Wita. Mana nih? Pura Undanu. Tunggu kita ke sana ya. Bye bye. Hai guys, kita baru di Pura Undanu. Nah, ini dia Pura Undanu Baratan. Pura Undanu ini terletak di atas air yang tampak mengapung, terletak di tepi Danau Baratan yang tenang dan sejuk. Dan juga ini ada bunga-bunga yang ditata rapi. Nah, cantik sekali. Dan di depan kita ini ada banyak gambar-gambar. Ini adalah History of Undanu Baratan. Nah, ini aku kasih fotonya ya biar jelas. Oke guys, ini adalah Danau Pura Undanu Baratan. Danau Baratan ini adalah danau alami yang berada di kawasan Bedugul, Bali, yang dikelilingi oleh pegunungan hijau yang sejuk. Dan air danau yang jernih dan tenang menciptakan suasana damai dan menyejukkan.
Oke guys, kita sudah sampai di Joger. Nah, Joger ini adalah pusat oleh-oleh yang sangat terkenal di Bali. Tempat ini dikenal karena menjual berbagai produk kreatif seperti kaos bertulisan kata-kata unik, sandal, gantungan kunci, hingga pernak-pernik lucu. Selain belanja, pengunjung juga bisa menikmati humor khas Joger yang ditampilkan dalam desain produk dan dekorasi toko. Guys, jadi kita di sini udah sampai di desa Panglipuran. Oke guys, kita sudah sampai di desa Panglipuran. Desa ini terkenal di Bali karena keindahan, keteraturan, dan kelestarian tradisinya. Panglipuran sering dijuluki sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Jalanan desa sangat bersih, tanpa sampah berserakan. Wow. Oke guys, ini aku kasih foto-fotonya ya. Tuh kan, bagus-bagus dan indah sekali. Oke guys, kita sudah sampai di hotel Salak dan ini kita check-in sekitar jam 6.41 WITA ya. Ini benar-benar capek sekali, mau istirahat, bye-bye. Dan ini malamnya nggak jadi langsung tidur, pesan gacuan. Dan ini setelah makan gacuan, Nola disamperin sama kakak-kakak medis karena habis makan gacuan. Oke guys, ini pemandangan pagi hari di Hotel Salak. Ini ada matahari yang baru terbit dan pohon-pohon. Kita mau ke bawah untuk pergi ke wisata. Hai guys, jadi kita naik Pajero mau ke Pantai Kuta. Ini ada Yava dan Not. Tunggu kita ke sana ya. Bye bye. Oke guys, kita baru naik Pajero dan ini perjalanan mau ke Pantai Kuta. Tunggu kita ke sana ya. Bye bye. Oke guys, kita sudah mau turun dari Pajero dan ini sudah sampai di Pantai Kuta. Dan ini masih nunggu teman aku ya, masih ada yang di Pajero dan ini kita baru mau masuk ke Pantai Kutanya. Yap, ini di depan aku ini teman-teman aku yang tadi habis naik Pajero. Oke guys, kita sudah sampai di Pantai Kuta. Pantai Kuta ini memiliki hamparan pasir putih yang luas dan ombak yang indah, cocok untuk bersantai, bermain pasir, atau berselancar. Nah, garis pantai yang panjang ini cocok untuk pengunjung menikmati pemandangan laut lepas sambil berjalan santai di sepanjang pantai. Pantai Kuta ini menjadi ikon pariwisata Bali dan salah satu destinasi pertama yang memperkenalkan Bali ke dunia internasional. Ombak di Pantai Kuta sangat cocok untuk belajar berselancar. Banyak sekolah surfing yang menawarkan kursus untuk pemula dengan instruktur profesional. Nah, kita sudah sampai di Krishna Sunset Road. Nah, Krishna Sunset Road adalah salah satu pusat oleh-oleh terbesar dan paling populer di Bali. Nah, Krishna ini adalah pusat oleh-oleh terlengkap, harganya terjangkau, tempat belanja yang nyaman, dan tempat parkir yang luas. Nah, di sini menyediakan kaos khas Bali, kerajinan tangan, makanan khas Bali, dan masih banyak lagi. Jadi kita habis dari Krishna. Yo guys, let's go. Oke guys, ini kita habis belanja dari Krishna dan yang di depan ini teman-teman aku pada belanja semua. Belanjaannya banyak banget. Nah, itu Krishna. Oke, ini kita baru mau jalan ke bos untuk melakukan perjalanan lagi mau ke Pantai Pandawa. Nah itu, tapi teman-teman aku belum pada naik dan aku masih di belakangnya. Ini baru mau naik. Nah, sudah naik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Naik. Tut 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 tut.
Nah, sudah di dalam bus. Bye bye. Oke guys, kita baru melintas di jalan tol Bali Mandara. Nah, panjang tol ini sekitar 12,7 km di atas perairan Teluk Benua, menghubungkan 3 titik utama: Pelabuhan Benua, Bandara Internasional Ngurah Rai, dan kawasan wisata Nusa Dua. Nama Mandara merupakan singkatan dari Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera, mencerminkan semangat pembangunan Bali yang berkelanjutan. Nah, jalan tol Bali Mandara ini tol terapung pertama di Bali, merupakan tol pertama di Bali dan kedua di Indonesia yang dibangun di atas laut setelah jembatan Suramadu. Tol ini diresmikan pada tanggal 23 September 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kita melewati tol ini karena kita mau ke Pantai Pandawa. Oke guys, kita sudah sampai di Pantai Pandawa. Nah, di sepanjang tebing terdapat patung-patung tokoh Pandawa 5, tapi di sebelah kiri ya. Kalau di sebelah kanan ini adanya laut berwarna biru jernih yang sangat memanjakan mata. Tebing kapur tinggi menghapi jalan masuk menuju pantai, menciptakan pemandangan dramatis yang unik. Dahulu, Pantai Pandawa disebut Pantai Rahasia karena tersembunyi di balik tebing tinggi dan hanya diketahui oleh penduduk lokal. Kini akses jalan sudah dibuka, tetapi keindahan alami dan suasana aslinya tetap terjaga. Nah, ini air laut Pantai Pandawa. Air lautnya tenang dan bersih, membuat pantai ini cocok untuk berenang, bermain, atau sekedar menikmati pemandangan. Pantai Pandawa memiliki pasir putih yang halus dan laut berwarna biru jernih yang sangat memanjakan mata. Oke guys, kita sudah sampai di GWK dan ini ada patung Dewa Wisnu. Patung ini terletak di area Lotus Pond. Ini adalah patung dada Dewa Wisnu yang berdiri tegak dengan mahkota dan hiasan dada khas. Nah, ini dari jembatan sudah terlihat patung Garuda Wisnu Kencana. Dan di sini terlihat besar sekali ya. Nah, di sini agak jelas ya dan lebih dekat. Nah, ini patung Garuda Wisnu Kencana, bisa disingkat dengan GWK. Patung ini adalah patung utama sekaligus ikon GWK. Patung ini menggambarkan Dewa Wisnu menunggahi burung Garuda, simbol kekuatan dan keberanian. Tingginya mencapai sekitar 121 meter, menjadikannya salah satu patung tertinggi di dunia, bahkan melebihi patung Liberty di Amerika Serikat. Nah, di depan tadi juga ada patung yang namanya Anata Seha, dikenal juga dengan nama Seha Naga atau Adi Seha. Ia adalah salah satu makhluk ciptaan yang pertama. Anata Seha kerap digambarkan berwujud ular naga dengan ribuan kepala berhias mahkota intan permata, yang juga menjadi tempat pembaringan Dewa Wisnu. Ia disebut sebagai sesuatu yang abadi, yang akan tetap ada saat seluruh alam semesta musnah. Nah, itu aku kasih fotonya biar jelas. Nah, kita sudah sampai di pertunjukan tari kecak. Nah, tari kecak ini adalah salah satu tarian tradisional Bali yang paling terkenal dan unik. Tarian ini sering disebut juga sebagai tari api karena biasanya dipentaskan saat malam hari dengan latar api yang menyala. Nah, tari kecak ini berasal dari ritual kuno Sanghayang, di mana penarinya dirasuki roh dan melakukan gerakan sakral. Pada tahun 1930-an, tarian ini dikembangkan oleh seniman Bali bernama seniman Jerman Walter Spies, menjadi pertunjukan seni dengan cerita dari epos Ramayana.
Tarian kecak ini tidak diiringi oleh musik. Suara iringan berasal dari puluhan pria yang duduk melingkar sambil berseru cak 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 secara berirama. Tarian ini biasanya dimainkan oleh 50 hingga lebih dari 100 pria. Ada juga tokoh-tokoh seperti Rama, Sinta, Rahwana, Hanuman, dan Suhriwa. Dalam beberapa adegan digunakan api sebagai elemen utama, terutama saat Hanuman dikelilingi api dalam adegan penyelamatan Sinta. Ritme dan atmosfer dibangun hanya dengan suara manusia, gerakan tubuh, dan vokal yang harmonis. Kisah yang paling sering ditampilkan dalam tari kecak adalah Rama dan Sinta. Bagian dari kisah Ramayana di mana Sinta diculik oleh Rahwana dan diselamatkan oleh Rama dibantu oleh Hanuman dan pasukan kera. Nah, tari kecak ini mencerminkan kekayaan budaya Bali yang kental dengan nilai religius. Tari kecak ini juga menciptakan kerjasama dan kekompakan karena ratusan penari yang menyatu dalam suara dan gerak menunjukkan pentingnya kebersamaan. Oke, bye-bye. Oke guys, ini kita sudah sampai di hotel dan ini malam kedua atau kita malam terakhir di Hotel Salak. Nah, ini ada teman-teman aku, ada yang baru tiduran, sama tadi ada yang lagi makan. Oke guys, kita mau ke tempat wisata terakhir yaitu Tanah Lot, dan ini sebentar lagi kita sudah mau sampai. Dan ini Beli Putu yang menjelaskan tentang sejarah Bali. Hari terakhir Beli Putu menjelaskan kita karena ini hari terakhir kita di Bali. Oke guys, kita sudah sampai di Tanah Lot. Nah, Tanah Lot ini adalah salah satu destinasi wisata yang paling ikonik di Bali, yang terkenal karena pura yang berdiri di atas batu karang besar di tengah laut. Tempat ini tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga menyimpan nilai spiritual dan budaya yang mendalam. Pura Tanah Lot ini adalah pura suci umat Hindu yang dibangun untuk memuja Dewa Baruna atau Dewa Laut. Nah, pura ini didirikan oleh Danghayang Nirarta, seorang pendeta Hindu dari Jawa pada abad ke-16. Nah, ini ombaknya. Ombak yang menghantam karang menambah kesan dramatis dan megah. Saat air pasang, pura terlihat terpisah dari daratan, memberi kesan mengambang di tengah laut. Kawasan sekitar terdapat tanaman hijau, spot foto, dan area belanja oleh-oleh khas Bali. Oke guys, kita berpisah sama Bli dan Mbok di Tanah Lot. Terima kasih banyak Mbok dan Bli yang selalu dongengin kita sampai tertidur pula dengan sejarah yang ada di Bali. See you next time. Oke guys, kita sudah sampai di pelabuhan dan ini kita sudah mau menyeberang ke Pulau Jawa. Oke guys, kita sudah sampai di dalam kapal dan ini ada kapal lain yang udah mau berangkat. A few moments later. Oke guys, kita sudah mau keluar dari kapal dan ini kita sudah sampai di Pulau Jawa. Oke guys, kita baru melewati di salah satu objek terkenal juga yang ada di Jawa Timur, yaitu Taman Nasional Hutan Baluran. Oke guys, ini tiba-tiba udah malam dan kita melewati PLTU Python lagi ya. Dan ini sekitar jam setengah 9 malam. Dan ini kita lanjut ala-ala karaokean di dalam bus ya guys ya, setelah kita tadi melewati PLTU Python. Dan ini kita baru nyampe di rest area Sragen. Kita istirahat di sini 1 jaman ya guys. Oke guys, ini kita sudah memasuki gerbang tol Klaten dan sebentar lagi kita sudah mau sampai di SMP Negeri 3 Banguntapan. Oke guys, ini kita sudah sampai di sekolah. Kita nyampe di sini sekitar jam setengah 4 dan ini aku mau langsung pulang. Bye bye semuanya.